Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Viva Sholatu Syahriah, yang akan menjelaskan mengenai permasalahan kehidupan sosial budaya. Nah, materi ini merupakan materi dari kelas 7 untuk semester genap di tema 4. Nah, kita akan belajar mengenai sejarah lokal. Nah, apa sih sejarah lokal itu dan ada yang tahu apa saja tokoh-tokohnya, tahu siapa saja tokoh-tokohnya. Nah, sejarah lokal merupakan peristiwa sejarah yang dampaknya hanya dirasakan oleh rakyat di daerah di mana terjadinya peristiwa tersebut. Di Indonesia sendiri sejarah lokal disebut sebagai daerah. Masyarakat di berbagai wilayah Indonesia memiliki tokoh panutan. Nah, yang setiap tindakannya dijadikan teladan. Nah, keteladanan dari perlawanan para tokoh ini ada beberapa yang masih berhubungan dengan permasalahan sosial budaya di kehidupan zaman milenial saat ini. Nah, jadi sejarah lokal itu apa sih? Nah, intinya sejarah yang ada di daerah masing-masing, dan tentunya sejarah lokal ini tentu memiliki tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap daerah itu sendiri dan bisa dijadikan sebagai teladan bagi kita semua, seperti itu. Kemudian, nah ini nih tokoh-tokohnya, siapa saja. Yang pertama ada Sultan Nuku, kemudian ada Ratu Kalinyamat, dan Laksamana Malahayati. Nah, untuk Sultan Nuku ini, apa sih yang membuat beliau ini patut dijadikan sebagai panutan? Nah, Sultan Nuku ini merupakan seseorang yang membawa persatuan multikultur Maluku dan Papua. Nah, dengan tekad dan keberanian yang kuat dalam mengusir penjajah yang mengganggu rakyat Maluku dan Papua, Sultan Nuku dan pasukannya berhasil mengusir penjajah, yang mana hal ini menyebabkan terciptanya suasana damai, aman, dan tenang di wilayah Maluku dan Papua. Nah, untuk menjadi seorang tokoh dalam sejarah lokal memang harus memiliki sebuah tekad dan keberanian. Nah, kalau kita seandainya tidak bisa kuat atau tidak memiliki tekad, ya apakah kita patut dijadikan contoh, teman-teman? Tentu tidak. Oke, lanjut ya. Nah, ceritanya itu pada tahun 1780 seluruh daerah Maluku dan Papua ini mengalami pergolakan dalam pergantian tahta di Kerajaan Tidore. Nah, setelah Sultan Gazira wafat pada April tahun 1780, Belanda berniat untuk menjadikan Tidore menjadi vasal dan wilayah kekuasaannya. Kemudian, Belanda mengangkat Patah Alam sebagai Sultan Tidore pada tanggal 17 Juli 1870. Namun, sebagian dari wilayahnya tidak mengakui dan lebih memilih Nuku sebagai sultan. Nah, hal tersebut menyebabkan Belanda melakukan penyerangan ke daerah kontra. Lalu, Belanda melakukan penangkapan terhadap Pangeran Kamaluddin, yaitu adik dari Sultan Nuku. Sedangkan Pangeran Nuku sendiri lolos dari penangkapan dan melarikan diri ke Papua. Seperti itu. Jadi, intinya ada yang tidak setuju nih ketika Sultan Nuku diangkat menjadi Sultan Tidore, karena Belanda itu menginginkan Patah Alam yang menjadi sultan, namun sebagian dari wilayahnya tidak mengakui dan lebih memilih Nuku, sehingga terjadilah sebuah perlawanan di mana Belanda melakukan penyerangan ke daerah kontra. Daerah kontranya di mana ya? Di Tidore tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan penyerangan disertai dengan penangkapan terhadap adiknya Sultan Nuku. Nah, sedangkan Sultan Nuku nih lolos dari penangkapan dan melarikan diri ke Papua. Nah, next, pada tahun 1794 Masehi, Sultan Nuku ini mendapat dukungan dari Inggris. Nah, backingannya Inggris nih, dan rakyat Tidore beserta Jamaluddin, ayahnya, yang menyebabkan Sultan Nuku mampu memimpin Tidore dan menggempur Ternate. Akhirnya,
pada 21 Januari 1781 Ternate diserahkan ke Belanda. Di samping itu, Sultan Nuku mendapatkan pengakuan resmi sebagai Sultan Tidore. Sultan Nuku memerintah sampai 14 November 1805 dan meninggal sebagai Sultan Tidore. Nah, selanjutnya untuk Ratu Kalinyamat, yaitu wanita penguasa di Jawa. Nah, Ratu Kalinyamat merupakan putri ketiga dari Sultan Trenggana. Nama kecil Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana. Gelar Kalinyamat diberikan setelah ia menikah dengan Raden Thoyib, Sultan Haldrin, dan memperoleh sebuah tempat bernama Kalinyamat yang berada di antara Jepara dan Kudus. Ratu Kalinyamat juga dikenal sebagai wanita penguasa di Jawa. Pati, Juwana, Jepara, dan Rembang. Nah, kekacauan di pusat kerajaan Demak timbul setelah wafatnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi di Penarukan. Arya Penangsang cemburu atas diangkatnya Sultan Prawata sebagai Raja Demak. Pengangkatan tersebut menyebabkan terbunuhnya Sunan Prawata dan Sunan Hadirin oleh para utusan Arya Penangsang. Untuk mendapatkan keadilan, Ratu Kalinyamat membuat sayembara untuk membunuh Arya Penangsang, dan apabila berhasil maka akan diberi seluruh harta dan kekuasaan yang dimiliki, dan usaha tersebut membuahkan hasil. Nah, Ratu Kalinyamat ini terkenal dengan ratu yang adil, di mana teman-teman ketika ada kekacauan di kerajaan Demak, seperti setelah wafatnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi di Panarukan, di mana ada nih seseorang yang tidak suka ketika Sunan Prawata diangkat sebagai Raja Demak. Siapakah dia? Dia adalah Arya Penangsang. Nah, kemudian karena tidak suka, Sunan Prawata ini dibunuh. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah sebuah tuntutan di mana harus tanggung jawab seperti itu loh. Akhirnya para yang tidak setuju ketika terbunuhnya Sunan Prawata itu mengadu kepada Ratu Kalinyamat, dan Ratu Kalinyamat membuat sayembara untuk membunuh si Arya Penangsang ini. Nah, apabila mereka berhasil membunuh Arya Penangsang, maka akan diberi seluruh harta dan kekuasaan yang dimiliki, seperti itu. Jadi usaha ini tidak sia-sia teman-teman. Akhirnya terbunuhlah Arya Penangsang, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mengenai kejadian setelah terbunuh, di mana Ratu Kalinyamat naik tahta sebagai pemimpin. Di bawah kepemimpinannya, Jepara berkembang pesat, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Ratu Kalinyamat menerapkan sistem komeda. Dalam sistem ini, para raja wilayah pesisir memiliki perwakilan yang berkedudukan di Malaka. Nah, melalui perwakilannya, para raja dapat melakukan investasi pada kapal dalam dan luar negeri yang akan berlayar untuk berdagang di wilayah lain. Semenjak Malaka jatuh ke Portugis, orang Jawa yang ada di sana mendapatkan gangguan dalam bidang rempah-rempah. Orang Jawa yang merasa dirugikan meminta bantuan ke Ratu Kalinyamat. Nah, ini setelah membawa keadilan, Ratu Kalinyamat naik tahta. Nah, setelah naik tahta, Jepara itu berkembang pesat teman-teman dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Namun, di dalam perkembangannya terjadi sebuah gangguan. Dari siapa? Dari orang Portugis. Nah, sehingga orang Jawa itu merasa dirugikan dan langsung meminta bantuan ke Ratu Kalinyamat, seperti itu. Kemudian pada tahun 1573, Sultan Johor berniat melakukan kerjasama dan bantuan ke Ratu Kalinyamat untuk menyerang Portugis. Selain itu, Raja Aceh juga meminta bantuan dan tujuan ingin mempertahankan hegemoni Islam di Malaka saat itu. Nah, setelah dari cerita-cerita tadi, Ratu Kalinyamat disebut sebagai Renha de Jepara Senhora-Poderosa e Rica de Kranigedem, yang artinya Ratu Jepara, seorang wanita kaya dan berkuasa atau wanita pemberani. Nah, selanjutnya mengenai Laksamana Malahayati. Nah, beliau ini merupakan laksamana wanita pertama di dunia modern. Kenapa? Karena beliau ini memecahkan konflik antara Aceh dan Portugis. Ketika itu berlanjut sampai akhir seperempat abad ke-17, di mana Keumelaihayati merupakan salah satu tokoh heroik dalam mempertahankan eksistensi kerajaan Aceh. Beliau memimpin armada laut kerajaan Aceh pada masa Sultan Alaidin
Nah, pada tahun 1589 sampai 1604. Sebelum menjabat sebagai laksamana, beliau memimpin pasukan wanita. Selain itu, beliau juga memegang jabatan sebagai troop commander dan diplomat. Nah, seperti itu. Kamala Hayati dan pasukannya berhasil melawan Portugis dan mengusirnya dalam pertemuan di Teluk Keung Raya. Kamala Hayati gugur dan dimakamkan di lereng Bukit Kota Dalam, yaitu pada sebuah bukit terlarang di desa Nelayan. Dari perjuangannya tersebut, beliau dijuluki sebagai penulis barat sebagai The Guardian Aceh Kingdom dan menjadi sosok yang masuk dalam 7 World Lord Women in the World dan juga sebagai Best Female Warrior at all time. Seperti itu teman-teman. Jadi ketiga tokoh tersebut merupakan tokoh-tokoh yang ada di sejarah lokal. Seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.